sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, semoga Allah selalu meridhoi dan menambahkan ilmu kepada kita, dan semoga pada pembelajaran kali ini pemahaman kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan tentang algoritma Grady. Bahan kajiannya ada pendahuluan, penukaran koin, knapsack, minimum spanning tree, Kruskal, dan algoritma prim. Nah, algoritma Grady ini merupakan algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pilihan yang optimal untuk mendapatkan hasil yang optimum, dan merupakan algoritma untuk menyelesaikan dengan solusi terbaik dengan cara optimasi, yaitu optimasi maksimasi dan optimasi minimasi. Secara harfiah, Grady artinya rakus atau tamak, dan prinsip dari Grady adalah take what you can get now, atau ambil apa yang bisa kamu dapatkan sekarang. Nah, dari prinsipnya saja sudah kelihatan ya kalau Grady ini rakus banget, dan artinya kita itu harus mengambil sebanyak-banyaknya. Jika kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya, kenapa tidak kita ambil? Tapi itulah Grady dengan sifat yang berkonotasi negatif. Tapi walaupun arti dari Grady ini berkonotasi negatif, bukan berarti Grady ini selalu negatif. Hal ini dapat kita lihat dari Grady yang banyak sekali digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti memilih beberapa jenis investasi dan mencari jalur tersingkat. Kemudian, elemen-elemen yang ada pada Grady, yaitu yang pertama adalah himpunan kandidat. Himpunan kandidat ini berisi elemen-elemen yang membentuk solusi atau elemen-elemen pembentuk solusi. Kemudian elemen yang kedua yaitu himpunan solusi, yaitu berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Kemudian elemen yang ketiga adalah fungsi seleksi, yaitu memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Pada fungsi seleksi ini, kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Jadi, jika suatu langkah sudah dilakukan, ya sudah tidak akan kembali lagi ke langkah tersebut. Kemudian elemen yang keempat yaitu fungsi kelayakan. Pada fungsi kelayakan ini, kandidat yang telah dipilih diperiksa apakah kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak atau tidak. Jika layak, maka kandidat dimasukkan ke himpunan solusi. Tapi jika tidak layak, maka kandidat yang tidak layak ini dibuang dan tidak akan pernah dipertimbangkan lagi. Kemudian elemen yang kelima yaitu fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau memaksimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, mengambil keuntungan, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh strategi Grady. Contoh yang pertama yaitu pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Pada kasus ini setiap langkah memilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misalnya A adalah 32. Kita akan mengumpulkan koin dengan 32 ini. Koin yang tersedia ada 1, 5, 10, dan 25. Maka pada langkah Grady ini, nah jadi kita akan mencari koin ini kan, koin dengan total 32. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih koin yang paling besar. Koin yang paling besar di sini ada 25. Jadi kita masukkan 25, totalnya 25. Kemudian langkah yang kedua, kita memilih lagi koin terbesar mana yang memungkinkan untuk diambil. Di sini diambil 5. Jadi totalnya sudah 30, kurang 2. Nah, langkah yang ketiga, pilih 2 buah koin 1. Jadi, koin satunya ada 2, jadi ada 32, jika ditotalkan ada 32 koin.
solusi atau jumlah koin minimum adalah 4. Ini solusinya sudah optimal. Kemudian ini contoh greedy untuk penukaran uang yang lainnya. Jadi untuk yang pertama, ini koin yang tersedia adalah 5, 4, 3, dan 1. Koin yang akan ditukar ada 7 koin. Solusi pertama yaitu pilih koin 5. Totalnya ada 5. Kemudian kita pilih koin berikutnya, yaitu 2 koin 1. Jika dijumlahkan maka jadi 7. Solusi ini membutuhkan 3 koin. Nah, meskipun ini diambil yang terbesar, tapi di langkah berikutnya koinnya adalah kecil. 1, dan dijumlahkan ada 3 koin. Jadi solusinya kurang optimal. Kita bisa mengambil solusi yang lebih optimal, yaitu dengan mengambil koin 4 dan 3. Hasilnya sama-sama 7, tapi hanya membutuhkan 2 koin. Jadi solusi optimalnya adalah 2 koin. Kemudian yang contoh berikutnya, koin yang tersedia ada ini ya, koin 10, 7, dan 1. Uang yang akan ditukar ada 15. Jadi kalau solusi greedy kan pertama kita mengambil nilai yang paling besar dulu. Nilai yang paling besar kita masukkan, jika ada kekurangan baru kita lengkapi. Untuk solusi greedy-nya didapatkan 15 sama dengan 1 koin 10 dan 5 koin 1. Jika dijumlahkan ada 6 koin. Namun ini bukan solusi optimal. Solusi optimalnya kita bisa mencari lagi dengan memasukkan 2 koin 7 dan 1 koin 1. Ini hanya membutuhkan 3 koin. Jadi dari sini solusi optimalnya adalah 3 koin. Nah, ini untuk algoritma greedy nanti bisa kalian lihat di e-learning ya untuk yang algoritma ini. Kemudian kita masuk ke penerapan algoritma greedy pada knapsack. Nah, knapsack ini merupakan suatu kantong atau tempat yang digunakan untuk memuat suatu objek. Knapsack ini hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan ketentuan total ukuran atau weight tersebut sama atau lebih kecil dari ukuran kapasitasnya. Permasalahan pada knapsack yang sering ditemui pada bidang jasa pengangkutan peti barang atau peti kemas di dalam kapal. Nah, algoritma greedy ini dapat diterapkan pada permasalahan knapsack pada pengangkutan peti yang ada di kapal. Beberapa strategi greedy yang dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack yaitu ada 3. Yang pertama, greedy by profit. Pada setiap langkah, kalau yang greedy by profit ini, pada setiap langkah, pilih objek yang mempunyai keuntungan paling besar. Jadi, untuk menyelesaikan dengan knapsack ini, memilih langkah dengan objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Kemudian yang kedua, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Itu untuk yang by profit. Kemudian, algoritma greedy yang kedua yaitu greedy by weight atau berat. Nah, pada algoritma ini, pada setiap langkah objek yang dipilih adalah yang mempunyai berat ringan. Jadi, dia memilih berat yang paling ringan dulu agar yang dimasukkan banyak. Nah, ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan objek sebanyak mungkin ke dalam knapsack. Kemudian, algoritma atau cara yang ketiga yaitu greedy by density. Nah, pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai profit dan weight terbesar. Jadi, rata-rata dari profit dan weight-nya itu terbesar, itu yang diambil oleh greedy by density. Nah, ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit yang paling besar. Jadi, keuntungannya besar, unitnya juga besar. Itu nanti yang akan dipilih. Tapi pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi tadi, greedy by profit, greedy by weight, dan greedy by density, tidak menjamin memberikan solusi yang optimal. Nah, ini contoh untuk
knapsack dengan menggunakan strategi profit, weight, dan density. Di sini W1 atau barang satu itu beratnya ada 6. Profitnya ada 12. Yang kedua yaitu W-nya 5, profitnya 15. Kemudian W3 itu 10 dan profitnya 50. Kemudian yang keempat W-nya atau weight-nya 5, profitnya 10. Itu kita masukkan ke dalam properti objek ini, tabel properti objek. I itu berarti jumlah ininya ya, ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, weight-nya 6, masukkan ke sini, P-nya 12, masukkan ke sini. Kemudian P per W atau profit dibagi weight, hasilnya 2. 12 dibagi 6, hasilnya 2. Kemudian di bawahnya kita ambil yang kedua, W2. W2 ini 5, profitnya 15. Hasil pembagiannya ada 3. Kemudian yang ketiga, W-nya 10, profitnya 50. Profit per weight-nya ada 5. Kemudian yang keempat, W-nya 5, P-nya 10. P per W-nya adalah 2. Nah, dari sini kita akan mencari objek, properti objek dan properti objek ini kita cari solusi yang paling maksimal. Mana sih yang akan diangkut, yang memberikan hasil yang maksimal itu yang mana? Greedy by profit, greedy by weight, atau greedy by density. Nah, di sini kita ambil dulu yang greedy by profit. Pada greedy by profit ini, setiap langkah memilih objek dengan keuntungan terbesar. Jadi keuntungan yang paling besar itu ada di mana? Profit yang paling besar itu ada di mana? Nah, kita ambil yang terbesar. Yang terbesar pertama adalah 50. Jadi di sini dimasukkan 1. Kemudian keuntungan yang terbesar lagi yaitu 15. Kita masukkan di sini 1. Nah, untuk sisanya kita ambil 2 dulu yang terbesar. Kemudian untuk yang kedua yaitu greedy by weight. Ini diambil greedy. Oh, maaf, ini harus bobotnya harus 15. Bobot yang diambil itu kan knapsack isinya 16. Nah, ini kalau sudah dijumlahkan weight-nya 10 dan 5. Artinya dia sudah 15. Kalau ditambah lagi itu sudah tidak mungkin. Misalnya mau ditambah 5 atau 6 itu sudah melebihi dari 16 atau kapasitasnya nanti lebih dari 16. Kemudian yang greedy by weight ini berdasarkan berat itu kan diambil pada setiap langkah memiliki objek dengan berat yang teringan. Jadi diambil dulu berat yang paling ringan. Berat yang paling ringan pertama adalah 5, dimasukkan 5. Kemudian yang paling ringan lagi ada 5 lagi, yaitu di yang kedua 5. Totalnya sudah 10. Kemudian yang teringan selanjutnya adalah 6. Karena 6 sama 10 itu lebih ringan 6. Dimasukkan 6. Totalnya sudah 16 dengan total keuntungan 10 ditambah 15 ditambah 12 atau total keuntungannya adalah 37. Kemudian greedy dengan strategi yang ketiga yaitu greedy by density yang pada setiap langkahnya knapsack diisi dengan objek yang mempunyai profit atau weight terbesar. Jadi antara pembagian profit dan weight-nya itu dimasukkan yang paling besar dulu. Yang pertama adalah 5 ini. Ini yang paling besar, di sini kita tulis 1. Beratnya ada 10. Kemudian yang paling besar kedua adalah 3. 3 ini kita tuliskan di sini, 1 di sini. Nah, 3 ini beratnya adalah 5. Jadi untuk beratnya 10 ditambah 5 beratnya 15. Kemudian keuntungannya, total keuntungannya yaitu 50 ditambah 15, ada 65. Maka dari sini kita bisa mendapatkan solusi optimal. Solusi yang optimal itu yang bagaimana? Yang memberikan profit paling banyak dan barangnya banyak juga. Nah, ini bisa diambil, ini kan sama-sama ya 15, 15, 6 sama 6. Nah, jadi solusi yang optimum adalah solusi X sama dengan 0,110 atau total beratnya 15, keuntungannya 65. Ini sudah merupakan solusi yang optimal. Jadi yang akan diangkut nanti adalah yang ke
2, dan ke-3. Kemudian yang selanjutnya ini greedy yang tidak memberikan solusi optimum. Caranya sama dengan yang tadi, nanti coba kalian lihat dan kalian pelajari dulu untuk yang ini. Ini nanti greedy yang ini, contoh yang ini tidak akan memberikan solusi yang optimal. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu minimum spanning tree. Nah, minimum spanning tree ini merupakan pencarian biaya yang minimum dari suatu graf sehingga membentuk pohon. Minimum spanning tree ini merupakan penelusuran dengan mengambil nilai terkecil dari bobot cabang dengan mengambil nilai terkecil dari bobot cabang edge pada vertex yang sedang dikunjungi. Syarat graf yang dapat dicari minimum spanning tree-nya adalah graf harus terhubung atau grafiknya harus terhubung, ruasnya berbobot, dan grafnya tidak berarah atau grafiknya tidak berarah. Minimum spanning tree ini memilih dengan pilihan nilai terkecil. Nah, pada kasus yang ini, pada kasus contoh yang ada di slide ini, yang pertama ini adalah grafik yang tidak berarah. Untuk membuat, nah kalau pada spanning tree itu dicari, ditentukan dulu kan untuk mencari graf ini, kita tentukan sembarang titik awalnya kita tentukan sembarang. Nah, di yang contoh yang kedua ini, titik awalnya adalah di sini. Kelihatan ya? Titik awalnya ada di sini. Kemudian dicari dengan bobot yang dari sini itu bisa ke sini bobotnya 1, dari sini ke sini bobotnya 3, dari sini ke sini bobotnya 4. Yang ke bawah ini bobotnya 4, yang ke kanan bobotnya 1, dan yang miring ini diagonal ke bawah ini bobotnya 3. Kalau dalam spanning tree itu dicari yang bobotnya paling besar dulu. Jadi dari dari titik awal ini kita ambil yang 4. Kita ambil yang 4. Jadi bobotnya sudah masuk 4. Kemudian dari 4 ini, dari sini kita bisa lagi ke sini, karena langkahnya tinggal ke sini, dan dia tidak mungkin balik lagi ke atas. Jadi langkahnya tinggal ke sini. Dari sini ada 5. Kemudian baru dia ke, kalau dia dari titik ini, dia tidak mungkin kembali ke sini, karena di sini tadi kan sudah titik awalnya ya, jadi dia tidak mungkin kembali. Artinya dia harus ke sini. Jadi sampai semua vertex-nya dikunjungi. Semua vertex harus dikunjungi dengan memilih nilai yang paling besar. Itu kalau spanning tree. Jadi dari sini, titik awalnya tadi kita ambil di sini. Kita cari yang paling besar antara 1, 3, dan 4. Yang paling besar adalah 4. Kita menuju ke bawah. Kemudian dari sini hanya bisa ke vertex yang sini. Ke bawah kanan. Jadi kita ambil 5. Jadi 4 ditambah 5. Kemudian dari titik yang ini ada dua langkah, yaitu dari titik vertex ini ke yang beratnya 2 atau ke yang 3. Kita tidak mungkin ngambil ke langkah yang beratnya 3 ini, karena nanti akan kembali ke sini. Jadi diambil ke 2. Jadi total cost-nya adalah 11. 4 ditambah 5 ditambah 2. Kemudian pada minimum spanning tree, itu kebalikannya, jadi diambil yang cost-nya paling sedikit. Di titik awal di sini ada, di contoh ini titik awalnya adalah ada di bawah sini, bawah kiri. Nah, dari sini diambil yang cost-nya paling rendah, 5 atau 4. Nah, dari 5 atau 4 ini yang paling rendah kan 4, jadi dia ke atas. Dari sini, dari titik sini bisa ke 1 atau ke 3 ini, bisa lewat ke yang 1 atau 3. Nah, karena minimum spanning tree ini diambil yang terendah, maka dari sini dipilih 1. Dia menuju ke sini. Kan dari sini cuma ada jalan ini aja ya, tidak bisa ke sini. Jadi dari sini kita ambil langkah yang 2. Jadi total cost-nya sama dengan 7. Itu bedanya spanning tree dan minimum spanning tree. Kalau spanning tree diambil langkah dengan cost terbesar, kalau minimum spanning tree diambil langkah dengan cost yang paling rendah. Kemudian kita masuk
ke algoritma Kruskal. Jadi algoritma yang dipakai untuk menentukan minimum spanning tree itu ada 3, yaitu algoritma Kruskal, algoritma Solin, dan algoritma Prim. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Algoritma Kruskal ini menelusuri edge dengan cara memilih bobot atau cabang dari yang terkecil sampai semua vertex atau node dikunjungi. Langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu mengurutkan edge atau cabang berdasarkan bobot dimulai dari yang terkecil. Yang kedua, dimulai dengan memilih edge atau cabang yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang ketiga, edge yang dipilih tidak boleh membuat cycle. Contoh untuk algoritma Kruskal. Nah, di sini ada garis seperti ini. Yang pertama, diperhatikan yang ada di sini, ditentukan dulu titik awalnya yang mana. Jadi titik awal ini kita tentukan sembarang titik. Fungsinya kita menentukan titik awal adalah untuk memulai minimum spanning tree-nya. Nah, di sini titik awalnya ada yang di sini, yang saya tunjuk dengan anak panah ini, kelihatan ya? Semoga kelihatan. Titik awalnya kita ambil ini. Nah, karena Kruskal ini diurutkan dari urutan cabang berdasarkan bobot dimulai dari yang terkecil. Dari sini kan bisa, dari sini ke diagonal atas ini 1, dari sini ke kanan 5, ke bawah ada 4, dan diagonal bawah 3. Nah, ini diambil yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah 1. Jadi pada sini dia ke atas. Arahnya ke sini. Kemudian kita ambil lagi. Ada lagi nggak vertex terkecil lainnya yang belum dikunjungi? Vertex terkecil lainnya adalah 2. 2 ini. Jadi kita ambil vertex yang terkecil kedua yang dikunjungi dari sini. Dari vertex bawah kanan ke sebelah kirinya. Jadi 2 vertex. Jadinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita sudah punya titik awalnya tadi yang dari atas ini, titik awalnya ada di atas. Kemudian yang dari sini, titik awalnya ini, dia ke sini. Jadi dari sini diambil yang paling kecil yang mana? Dari sini ke 7 ini, atau ke 3. Atau dari sini titik awal ini ke 5. Yang penting dia tidak balik arah. Dan tujuannya berbeda. Kalau dari sini tujuannya pasti ini, kalau dari sini tujuannya pasti ini, dan kalau dari sini tujuannya ini. Ini tidak mungkin dilakukan, untuk titik ini tidak mungkin dilakukan, karena artinya dia harus kembali ke titik awal. Sedangkan pada algoritma minimum spanning tree ini tidak boleh kembali ke titik awal, atau tidak boleh kembali ke titik yang sudah dikunjungi. Nah, yang bisa adalah dari sini ke 7 ini, 5, 6, 3. Yang paling kecil yang mana? Itu yang nantinya akan dipilih. Tentunya yang paling kecil adalah yang dari titik awal ini ke 3 sini. Ini dari sini ke 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada titik yang ini. Jadi di sini dilihat lagi yang belum dikunjungi vertex yang mana, yang paling kecil yang dipilih. Jadi yang paling kecil itu yang mana? Yang paling kecil adalah dari sini ke sini, 5. Ini ke sini sudah, ke sini sudah. Yang paling kecil kan tinggal 7, 6, 5. Kita ambil 5. Nah, ini tidak bisa ke sini. Karena artinya dia akan kembali ke titik awal, karena titik ini sudah dikunjungi. Kemudian didapatkanlah hasil yang seperti akhir ini. Grafnya bentuknya nanti seperti ini. Itu untuk yang Kruskal algoritma. Kemudian kita masuk ke algoritma Prim. Algoritma Prim ini alurnya adalah menentukan titik awal, sama seperti yang tadi pada yang Kruskal. Jadi dia menentukan titik awal dulu. Titik awalnya sembarang. Kemudian masukkan semua edge yang belum dijelajahi dari titik tersebut ke dalam active edge, dan dia tetap berjalan dengan syarat tidak menghasilkan
tidak menghasilkan looping atau perulangan. Kemudian yang terakhir adalah memilih vertex dengan edge yang mempunyai berat terkecil. Itu untuk yang prim algoritma. Jadi untuk yang penyelesaian pada prim algoritma, jika misalkan ada contoh seperti ini, kita ambil dulu titik awalnya. Nah, yang dicontohkan di sini titik awalnya ada di sebelah kanan atas. Nah, dari titik awal ini dipilihlah jalur dengan weight terkecil atau cost yang paling kecil. Cost yang paling kecil dari sini kemana? Ke sebelah sini ada 1 dan ke sini ada 2. Tentunya dia dipilih 1, sehingga jadinya begini. Nah, dari sini, dari sebelah kiri atas ini diambil, dari sini juga bisa diambil, dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Diambil yang cost-nya paling kecil atau beratnya paling kecil. 4 atau 2 atau 3. Berat yang paling kecil adalah 2, jadi diambil 2 ini. Kemudian setelah 2, ini kan tinggal ada prim yang dari sini 4, 3, dan 5. Ini diambil yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu yang keempat, jadi bentuknya gini. Nah, dari sini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, karena kalau dilanjutkan dia akan kembali ke titik yang bawah ini. Jadi algoritma prim selesai ketika semua vertex sudah dikunjungi.